Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada dua hal ya yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kalau disimak dari awal penyampaian tadi hingga slide terakhir, bahwa kegagalan ekonomi pasar bebas itu kan bisa dilihat dengan pemahaman sistem. Nah, kalau kita meninjau kepada kitab fikih, terutama yang pernah kami pelajari itu kitab fikih Syafi'iyah, itu kan Matan Abu Suja paling tidak kan yang masyhur di kalangan Nusantara bahkan dunia. Memang kalau kita pelajari tidak ditemukan penjelasan sistem, ya kan. Di bab muamalah itu kan setidaknya 26 pasal tentang muamalah, itu semuanya berbicara tentang akad. Dan akad-akad itu bisa diterapkan pada sistem yang, maksudnya pada mekanisme aktivitas muamalah manusia zaman sekarang ini bisa, ya kan. Kalau riba ya tinggal dihindari kan, gitu aja. Kalau jual beli, akad-akadnya bagaimana dan seterusnya, itu hal-hal yang ya praktis bisa diterapkan lah, sehingga tidak merasa ada masalah ya. Jadi masalahnya apa ya? Nah itu, dan maka tadi disebutkan walaupun lulusan pesantren, walaupun sekalian dari Yaman pun, jadi tidak memandang permasalahan yang dibicarakan pada malam hari itu adalah masalah. Maka muncullah pemahaman bahwa kesepakatan PBB itu pun bisa menjadi dasar hukum bagi umat Islam sekarang ini, karena memang tidak ditemukan. Nah, jadi pertanyaan, apakah pemahaman sistem sebagaimana yang dipaparkan tadi itu sebenarnya di masa ulama dulu, ya kan, itu sudah ada hasil ijtihadnya, ya kan, atau ini adalah hasil ijtihad baru, ya kan. Dalam artian kalau dia ijtihad dulu, para ulama dulu, itu otomatis para penuntut ilmu syariah itu secara otomatis ketika mengkaji fikih Islam, dia akan mengetahui langsung, ya kan. Jika dia produk ijtihad baru, artinya kan mungkin sejak ketika Islam tidak diterapkan baru diijtihadkan permasalahan sistem ini, maka itu menjadi tantangan bagi yang berijtihad dan para pengikut yang menjadi para pengikut ijtihad itu, ya kan, untuk memperkenalkan bahwa ada problem besar di kaum muslimin sekarang ini, dan itu harus diperkenalkan hasil ijtihadnya. Yang namanya hasil ijtihad ini pasti ada yang menerima dan ada yang menolak, karena dia tetap berpegang kepada ijtihadnya dulu. Ya mungkin dia berpegang dengan kesepakatan PBB mungkin kan seperti itu dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin terkait ada satu yang masih saya pertanyakan. Mungkin ini agak di luar sedikit materi, cuma tetap berkaitan. Tadi kan kalau harta itu kan kepemilikan tadi bagi menjadi tiga. Ada kepemilikan individu, nanti itu kan akan dibahas dalam masuk pada mekanisme pasar syariah, itu kan ada juga harta kepemilikan umat dan ada harta kepemilikan negara. Nah, pembagian harta kepemilikan negara itu kan salah satunya didapatkan melalui ghanimah. Nah, ketika ghanimah itu nanti pembagiannya dibagi lagi. Itu kan disebutkan seperlima dari ghanimah itu adalah milik, kalau dulu itu kan milik Rasul, ya kan, ketika dibagikan itu milik Rasul, artinya kepala negara lah. Nah, itu kan menjadi haknya. Yang jadi pertanyaan, saat khalifah setelah Rasul tidak ada, itu kan digantikan oleh para khalifah. Nah, apakah seperlima dari harta ghanimah itu menjadi milik khalifah, sedangkan yang pernah kami pahami itu kan bahwa pemimpin itu dia hanya tidak mendapatkan gaji, tapi dia hanya mendapatkan intensif. Apakah intensif itu termasuk dari seperlima
dari pembagian ghanimah itu. Kan seperlimanya berarti 20% dari ghanimah itu menjadi milik khalifah. Apakah seperti itu sehingga dia itu menggunakan 20% itu terserah khalifah yang karena harta dia entah dia mau hadiahkan lagi dengan rakyat atau lain sebagainya atau dia gunakan untuk keperluan dia dan keluarganya dan lain sebagainya. Yang itu dikeluarkan sebagai hak miliknya. Apakah seperti itu ya kan? Ketika setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin dua hal itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, menarik ya, langsung tanggapan dari lulusan pondok nih, Ustaz. yang pertama terkait dengan kitab-kitab fikih dan terkait juga dengan ijtihad ya, bagaimana menyikapi hal itu. Itu yang pertama dulu barangkali, Ustaz, silakan. Iya, kalau kita belajar kitab fikih, terutama fikih muamalah, itu yang dibahas oleh para ulama terdahulu itu memang berkaitan dengan muamalah maliyah. Nah, muamalah maliyah itu pengertian muamalah dalam arti sempit, yaitu kaitannya dengan interaksi manusia dengan manusia lain yang berhubungan dengan harta. Berarti yang dibahas itu memang seputar akad jual beli, akad sewa menyewa, akad syirkah, akad samsaroh, akad salam, akad ijaroh, dan seterusnya. Itu kan muamalah maliyah. Jadi hanya membahas hukum interaksi atau transaksi manusia dengan manusia lain yang terkait dengan barang dan jasa. Nah, pertanyaannya, kenapa ulama-ulama terdahulu itu tidak membahas sistem ekonomi? Pertanyaannya kan begitu. Nah, ulama-ulama terdahulu itu tidak ada kepentingannya, tidak terlalu menganggap penting pembahasan sistem ekonomi. Karena apa? Karena sistemnya masih tegak. Dalam sistem yang masih tegak itu biasanya tidak memerlukan pembahasan. Karena ulama dulu itu tidak pernah membayangkan khilafah itu akan hilang. Dalam benaknya mungkin benar-benar out of mind gitu loh. Di luar nalar mereka gitu, kalau khilafah itu bisa hilang. Sehingga di tengah sistem yang masih berjalan, apa yang harus mereka tuangkan dalam bentuk rumusan fikih-fikih muamalah itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Yang masyarakat itu kan terus lahir orang yang baru yang perlu dididik, perlu belajar. Kalau mereka mau bisnis, mereka mau bekerja, mereka kan harus tahu fikih tentang bisnis. Nah, fikih tentang bisnis itu muamalah maliyah. Mereka kalau ingin tahu bagaimana tata cara sholat, diajari fikih ibadah, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, termasuk fikih muamalah, jual beli, fikih muamalah, sewa menyewa, dan seterusnya. Karena itulah yang dibutuhkan sehari-hari, yang dibutuhkan setiap mereka yang masuk sekolah, mereka harus belajar. Itu ya terus dikembangkan, terus diperdalam, sehingga kitab-kitab muamalah ya isinya bab-bab itu. Nggak ada yang membahas, apalagi membahas hukum mendirikan khilafah, itu nanti malah dianggap makar. Wong negaranya masih ada. Coba bayangkan kalau sekarang hukum mendirikan Republik Indonesia gitu. Pasti tangkap polisi gitu. Kalau ada pakar hukum atau pakar politik yang menulis bagaimana tata cara mendirikan Republik Indonesia. Kira-kira dilaporkan polisi enggak? Pasti dilaporkan polisi. Kenapa? Wong negaranya masih ada kok. Membahas bagaimana caranya mendirikan Republik Indonesia. Karena apa? Ya karena orang sekarang tidak pernah membayangkan Indonesia enggak ada. Coba kalau ada seorang pakar politik sudah mulai berpikir, kalau Indonesia tiba-tiba hilang, bagaimana caranya mendirikan Indonesia lagi? Ada yang berpikir sampai di situ? Sama seperti ulama dulu. Ulama dulu itu nggak ada yang berpikir khilafah hilang, terus bagaimana cara mendirikan khilafah lagi? Nggak terpikir sama sekali.
Makanya nggak ada fikih yang mengajarkan itu. Di tengah-tengah Islam sedang diterapkan. Nah, pertanyaan kedua, apakah benar-benar pembahasan sistem ekonomi Islam itu ijtihad yang baru? Nah, persoalannya itu begini. Jadi istilah ekonomi itu istilah baru. Istilah ekonomi baru muncul abad 19. Nggak ada dalam khasanah fikih itu menyebut kata iktisodiyah. Kalau di Arabkan kan ekonomi iktisodiyah. Nggak ada pembahasan iktisodiyah. Yang ada kan muamalah. Oleh karena itu, sebenarnya istilah ekonomi itu istilah baru muncul pasca Adam Smith itu. Makanya jangan harap di kitab-kitab klasik itu ada pembahasan fikih iktisodiyah, nggak mungkin. Terus kalau mau melacak di kitab-kitab fikih itu larinya kemana? Kalau mau bicara sistem ya. Bicara sistem itu hanya di fikih siyasah. Bukan di fikih muamalah dan bukan di fikih iktisodiyah. Iktisodiyah nggak ada. Itu istilah baru ekonomi itu. Jadi kalau merefer kepada fikih-fikih ulama dulu, itu pembahasan sistem itu selalu bersandar kepada fikih siyasah. Nah, fikih siyasah itu berarti pembahasan mulai dari bagaimana syarat-syarat menjadi seorang pemimpin, syarat-syarat khalifah. Masih dimulai dari definisi khilafah itu apa, khalifah itu apa, syarat-syarat menjadi khalifah itu apa, rukun-rukun menjadi khalifah, kemudian kewenangan khalifah apa. Nah, kalau sudah mulai masuk kepada kewenangan khalifah, pasti bersentuhan dengan ekonomi untuk istilah sekarang. Pasti nanti ada pembahasan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu kuncinya yang pegang khalifah. Nah, khalifah itulah yang memegang kunci dari mana sumber-sumber pemasukan Baitul Mal. Terus pengeluarannya untuk apa? Itu pembahasannya nggak ada dalam fikih iktisodiyah, itu nggak ada. Ulama dulu nggak kenal kata-kata iktisodiyah. Yang kenal itu bagian dari siyasah. Tetapi belum terumuskan ini pemasukan dari milik individu, milik umum, milik negara. Istilah itu, itulah yang baru. Tetapi Baitul Mal itu pemasukannya dari mana saja, semua khalifah paham. Dan itu sudah diajarkan sejak zaman Rasul, kemudian Khulafaur Rasyidin. Itu inti dari sistem ekonomi Islam. Jadi yang disebut sistem ekonomi itu kalau sudah pengelolaan ekonomi oleh penguasa, oleh negara. Itu yang disebut sistem ekonomi. Yang istilah itu nggak ada di dalam khasanah fikih klasik, nggak ada. Tapi dalam pembahasan siyasahnya pasti ada. Termasuk pembahasan jihad. Itu bagian dari siyasah. Padahal itu kalau mau dipreteli, jihad itu mesti berkaitan dengan ekonomi. Karena jihad itu pasti mendapatkan ghanimah. Dan itu aturannya sudah ada di dalam fikih-fikih siyasah. Kalau ghanimah itu pengaturannya gimana, kalau fa'i itu bagaimana, kalau kharaj itu bagaimana. Tidak dibahas khusus, nggak ada fikih iktisodiyah itu nggak. Itu semuanya masuk pembahasan setelah apa? Nanti ada hudud, kemudian ada apa? Bab khilafah, ada bab jihad. Itu sudah biasanya kalau fikih itu sudah bab-bab terakhir itu. Makanya nggak pernah dibuka di pesantren. Dan tidak ada judul iktisodiyah, nggak ada. Nah, itulah yang disebut sistem itu kalau sudah berhubungan dengan kewenangan khalifah, kewajiban khalifah, hak-hak khalifah. Itu sebenarnya semuanya kaitannya dengan siyasah atau politik. Tetapi dalam bahasa kajian ekonomi itu mesti ada bagian ekonominya, terutama pengaturan Baitul Mal itu. Makanya saya sebut
Jantung sistem ekonomi Islam itu apa? Baitul Mal. Intinya core of the core dari sistem ekonomi Islam itu Baitul Mal. Kalau tidak membahas Baitul Mal itu bukan sistem ekonomi, pasti itu muamalah maliyah. Jadi sebenarnya kata Pak Nur Hidayat tadi simple ya ekonomi Islam. Karena cuma membahas Baitul Mal itu sudah cukup. Jadi kalau mau diperes bahas sistem ekonomi Islam itu intinya apa? Baitul Mal. Udah selesai. Dan nggak ada yang namanya fikih dulu itu yang nggak membahas Baitul Mal. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan apa? Ghanimah, apa-apa yang sudah dijelaskan dalam Quran itu yang dimaksud 1/5 dari ghanimah itu untuk Rasul, maksudnya untuk Baitul Mal. Pelanjutnya Rasul adalah khalifah, bukan harta milik khalifah, bukan. Itu harta Baitul Mal. Kewenangan pendistribusiannya itu di tangan Rasul. Kalau Rasul sudah nggak ada ya di tangan khalifah. Bukan milik khalifah, bukan milik Rasul. Itu milik Baitul Mal. Itulah yang disebut milik negara. Istilah milkiyatul daulah itu sudah biasa dalam kitab fikih. Istilah Baitul Mal, kalau pembahasan waris saja mesti muncul itu. Harta orang meninggal yang nggak punya ahli waris, di dalam kitab fikih dibahas apa? Itu masuk kas Baitul Mal. Pasti disebut begitu. Orang kalau murtad itu dihukum mati. Hartanya tidak bisa diwarisi. Terus kemana? Masuk kas Baitul Mal. Disebut begitu. Setiap ada penyebutan kas Baitul Mal itu hakikatnya apa? Sistem ekonomi sebenarnya. Sistem ekonomi Islam. Tapi tidak dibahas khusus karena apa? Ya karena dulu sudah ada, sudah jalan. Tidak banyak mendapatkan perhatian secara khusus. Dan tidak dianggap penting pembahasan itu. Bahas kekhilafan nggak penting karena masih tegak berdiri. Nah sekarang aja ribut. Gitu ya. Allah Allah.